Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Ini sangat menarik sekali ya. Saya akan putarkan dari sebuah video yang pada saat ini ramai. Bahar yang katanya mati. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan setelah saya cross check ya informasi dan hal-hal yang berkaitan ya terhadap video yang viral ini, ternyata memang ada ungkapan Bahar yang mana Bahar ini pernah mati katanya ya, pernah mati berkali-kali. Waduh, hebat ya. Ini karomah atau apa ini? Jadi begitu ya. Yang lebih menarik ya, kita sebentar lagi akan dengarkan bersama ya bagaimana ungkapan dianya. Yang lebih menarik teman-teman, Bahar Smith ini ya di dalam video ini akan menyampaikan bahwa dirinya ya banyak yang ngancem seperti itu, hingga menyampaikan narasi yang saya rasa ya setelah menyampaikan itu ya, mati berkali-kali di menit di berapa itu ya, keberapa itu ia sampaikan hal yang wah mungkin ya ini mau menunjukkan kalau dirinya top luar biasa lah. Tapi lebih baiknya mari kita dengarkan ya video yang satu ini dan akan saya putarkan begini, dan teman-teman sekalian mohon ini disaksikan hingga akhir. Mohon ini dicermati bersama-sama. Oke, untuk saudara-saudara sekalian biar tidak panjang lebar seperti biasa, sebelum kita mulai video ini kita intro terlebih dahulu. Silakan. Kalau kalian mau bunuh saya, bunuh silahkan. Kenapa? Karena saya orang yang sudah pernah mati berkali-kali, saudara-saudara. Nah itu ya. Jadi video ini saya rasa perlu untuk kita dengarkan ya. Kenapa dianya hingga sampaikan itu atau sampai membocorkan itu, pernah mati berkali-kali. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita mesti menyimaknya bagaimana kelanjutannya dan apa sih ya narasi setelahnya ya yang bagi saya luar biasa mengejutkan itu. Nah, monggo ya kita dengarkan bersama-sama. Jika ini dilakukan saudara-saudara, maka tidak usah berbicara tentang toleransi, tidak usah berbicara tentang demokrasi, ketika engkau mengikuti akhlak dan ajaran Nabi Muhammad yang engkau sebarkan di kampung-kampungmu, kelurahanmu, kecamatanmu, provinsimu, maka dengan sendirinya saudara-saudara, tanpa harus berucap saya nasionalisme, saya demokratis, saya ini, itu akan terjadi dengan sendirinya, karena demokrasi adalah bagian daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini perlu kita simak ya hingga di akhir lah ya, biar kita tahu ya jelasnya seperti apa, dan mohon agar supaya dicermati baik-baik ya bagi teman-teman sekalian. Ini kalau di negara kita enggak. Di negara kita ngomongnya negara demokrasi. Ini negara demokrasi. Tapi perbedaan pendapat yang kita sampaikan, para ustadz, para dai, para kiai, para habaib, yang kita sampaikan dianggap provokasi. Katanya negara demokrasi. Katanya negara demokrasi. Tapi ketika kita menyampaikan kebenaran, Habib Rizik menyampaikan kebenaran. Habib Rizik di penjara, Habib Hanif di penjara, saya di penjara, kami semua dimasukkan penjara, berusaha untuk dibungkam agar tidak menyampaikan kebenaran. Sedangkan kalian berkata ini negara demokrasi. Saya sampaikan kepada kalian, kalian, demi Allah, kalian bisa penjarakan kami, bisa. Kalian penjarakan kami, bisa. Bisa katanya kalian ya. borgol tangan kami, bisa. Waduh. Kalian masukkan kami dalam bui, bisa. Ya. Kalian asingkan kami, bisa. Nah, kita dengarkan kalian teman-teman ya. mau halangi kami dari dunia luar, bisa. Penjarakan kami, borgol kami. Bahkan kalau kalian bisa, silakan bunuh kami. Wah, itu ya, sangar ya. Silakan bunuh kami, katanya.
Oke. Tapi demi Allah, suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan yang kami sampaikan untuk bangsa dan rakyat Indonesia tidak akan pernah bisa kalian padamkan dan penjarakan sampai hidup umur kalian, saudara-saudara. Oh, itu sepertinya suaranya agak gara-gara mungkin terlalu lantang ya menyampaikannya. Kita lanjut teman-teman. Kalian bisa memenjarakan saya, memborgol saya. Tapi kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan, Habib Rizik sampaikan, Habib Hanif dan para habaib, para kiai-kiai, yang Kiai Munawir sampaikan, yang Kiai, karena tahunya beliau ini suka. Kiai siapa? Kiai Nul Yakin, Allah, namanya biasa. Ya, Kiai Nul Yakin sampaikan kebenaran. Cuma untungnya beliau nggak dikriminalisasi itu aja. Yang dikriminalisasi Rizik, saya, tapi itu era Mulyono. Sebenarnya Kiai Imad di dalam hal ini perlu ya untuk saya sampaikan. Betul ya, negara ini adalah negara demokrasi. Nah, tapi di dalam hal ini ya, yang perlu Anda pahami ya tentang demokrasi ini seperti apa. Begitu. Dan Kiai Imad di video-video yang kemarin ya pernah saya simak, beliau beberkan itu ya pemahaman demokrasi ini. Dengan apa, dengan cara yang bagaimana. Saya rasa Kiai Imad itu pernah menyampaikan, dan itu mohon ya untuk Bahar bin Smith dicari itu dipelajari ya. Ngajilah terhadap Kiai Imad ya di dalam pemahaman demokrasi itu. Nah itu ya, ini sebagai informasi yang perlu saya sampaikan bahwa sepertinya Kiai Imad pernah kok ya menerangkan tentang hal ini. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Sangar sekali ini ya, Bahar ini. Sangar sekali. Itu rezim Mulyono. Sekarang siapa? Prabowo. Oke, kita bahas Prabowo sekarang. Mau. Kalau takut bilang anak berhenti, Beb. Takut. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau mengundang anak ceramah, jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung katanya ya. Jangan tanggung-tanggung. Lanjut. Ayo. Ini permintaan umat. Permintaan umat. Saudara-saudara. Ceramah saya di Lampung kemarin. Ceramah saya lagi di beberapa daerah setelah Prabowo dilantik menjadi presiden. Saya melihat dari pidato-pidatonya. Saya orang itu prasangka baik dulu dari pidatonya. Dari pidatonya Prabowo berkata, tidak boleh rakyat yang melayani pemimpin, tapi pemimpin yang harus melayani rakyat. Bagus ya, gak? Betul itu memang. Bagus betul. Gak? Dukung nggak? Dukung nggak? Ya, saya sangat mendukung itu. Dan saya rasa Anda juga perlu ya melayani masyarakat pula. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Ya, sangat sepakat ya dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Prabowo. Nah, ini saya rasa juga perlu ya untuk betul-betul dicermati ya oleh Bahar ini. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita akan saksikan yang katanya Bahar pernah mati berkali-kali, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Kemudian ada lagi Prabowo berkata setelah dilantik, tidak ada yang kebal hukum. Bagus nggak? Bagus. Bagus nggak? Bagus nggak? Prabowo berkata, kalau tidak mau bekerja, silakan keluar dari kabinet saya. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Jadi Prabowo ingin menegakkan hukum yang adil, tajam di atas, tajam di bawah. Nah, kebijakan-kebijakan yang baik seperti ini wajib untuk kita dukung. Ya, kalau ada yang betul. baik, ya kita bilang baik. Kalau ada yang nggak baik, ya kita bilang nggak baik. Selesai, gampang Bahar bin Smith itu. Bahar bin Smith ada yang benar, ya dia bakal bilang benar. Salah, dia bakal bilang salah. Nggak ada tawar-menawar dengan saya, saudara. Wah, lantang ya, luar biasa. Lantang
lantang sangat ya, atau sangat lantang saudaraku. Yang benar ya harus dibilang benar. Begitu pula ketika baca kitab seperti itu ya. Ketika salah, baca kiri ke kanan, ya salah. Ya itu salah begitu ya. Gak ada tawar-menawar. Oke, kita lanjut teman-teman. Kalian membunuh saya, bunuh silahkan. Kenapa? Karena saya orang yang sudah pernah mati berkali-kali, saudara-saudara. Itu ya, itu teman-teman. Jadi Bahar ini katanya mati berkali-kali ya, pernah mati berkali-kali. Nah ini sekarang sedang pidato ya. Ya saya kurang tahu pasti ya kalau Anda ada yang menanyakan, emang Bahar ini matinya berapa kali Bang atau Mas? Oh maaf teman-teman, saya masih kurang tahu ya. Teman-teman tinggal nanya itu ya di kolom komentar, siapa tahu nanti dijawab berapa kali matinya ya. Sudah berapa kali lah seperti itu. Kita lanjut. Belum mau hampir 2 bulan. Semua koruptor dibabat sama Prabowo. Bagus nggak? Mantap, bagus, luar biasa ya. Kepedulian Bagus. Prabowo kepada Palestina. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Bahkan nanti ini acara Reuni 212 dipermudah ketika masa pemerintahan Prabowo dibandingkan dengan rezimnya Mulyono. Betul? Bisa. Tapi ingat, saya ingin sampaikan kepada Prabowo, kalau memang tidak ada yang kebal hukum, maka jangan tebang pilih dalam masalah korupsi. Jangan yang kau masukkan hanya orang-orang yang berlawanan dengan politikmu, orang-orang yang berlawanan dengan kekuasaanmu. Ketika ada orang berlawanan dengan kekuasaanmu, kau masukkan. Sedangkan berapa banyak orang-orang Mulyono yang korupsi di kabinetmu, namun engkau biarkan. Adil tidak? Ya. Adil tidak? Adil tidak? Jadi kalau Prabowo konsisten dengan omongannya, babat rata semua. Kami rakyat ada di belakang untuk mendukungmu, membabat rata, memiskinkan, bahkan kalau bisa matikan koruptor di Indonesia, saudara. Tapi jangan hanya tebang pilih. Giliran Tom Lembong cepet. Giliran yang lain, usut itu Mulyono itu. Prabowo, jangan mau kau diatur-atur sama Mulyono. Jangan mau diatur-atur sama Jokowi. Hei Prabowo, wah hebat ya. Hei Prabowo. Nah kita ulang lagi itu ya narasi tersebut. Dengan yang lain, usut itu Mulyono itu. Prabowo. Prabowo jangan katanya ya. Mau kau diatur-atur sama Mulyono. Jangan mau diatur-atur sama Jokowi. Karena dugaan saya dengan Jokowi memasukkan anaknya di dalam wakilnya Prabowo, itu adalah merupakan dinasti kekuasaan Jokowi yang ingin berkuasa sepenuhnya di negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Itu ya. Tentu teman-teman dapat memahami lah ungkapan tersebut. Nah, ini masih kurang beberapa menit teman-teman ya. Ini perlu untuk kita lanjutkan. Nanti di hampir di akhir lah ya. Ketika dia sampaikan ya. Ini luar biasa ya. Ini perlu untuk kita simak ya. Menarik ya, menarik. Entah bagaimana tanggapan teman-teman nanti ya silakan berkomentar lah. Kita lanjut dulu. Jadi kalau yang benar kita bilang benar. Betul. Yang benar kita bilang benar. Ada baiknya kita bilang baik. Ya. Dan itu nasihat saya. Itu nasihat saya. Baca kitab dari kiri ke kanan. Oleh karena saudara, benar tidak? Kalau salah dibilang salah, kalau benar dibilang benar begitu.
Prabowo terlepas dari belenggu-belenggu syaitan, terlepas dari belenggu-belenggu Mulyono, terlepas dari rantai-rantai politik yang membelenggunya. Mudah-mudahan Prabowo ke depan, ini kan kita belum, kita nggak bisa bilang Prabowo begini, Prabowo belum, karena masih 2 bulan. Nanti nunggu setahun, kita lihat bagaimana kinerjanya. Baik-baiknya kita dukung, buruk-buruknya, atau ada kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, tetap kita akan lawan sampai titik darah penghabisan. Tidak ada tawar-menawar. Betul? 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 Oleh karenanya, Betul, hadirin sekalian, betul. yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir wasiat saya sebelum saya tutup. Ini wasiatnya teman-teman. Pilpres sudah selesai, betul? Hampir nih sudah ya. Sudah selesai serentak di Indonesia, betul? Ya, Jadi jangan hanya gara-gara pilkada, jangan hanya gara-gara pilpres, ustadz sama ustadz berantem. Banyak ya, gara-gara pilkada, gara-gara pilpres, ustadz sama ustadz, kiai sama kiai berantem, Habib sama Habib berantem. Ustadz sama Ustadz berantem, Habib sama Habib berantem. Siapa tuh ya yang berantem? Ini saya kepo teman-teman ya. Kepo, ingin tahu ya. Kita lanjut. Ormas sama ormas berantem. Gara-gara pilkada, gara-gara pilpres, gara-gara politik. Padahal nanti kita lihat aja. Mereka butuh sama kita kalau ada maunya saja, saudara-saudara. Dan ini bukan rahasia umum. Oleh karenanya pada saat ini dan di momen 212, mari kita rajut kembali tali persaudaraan kita. Betul? Kita bersatu kembali. Tidak usah ada lagi saling menghina, saling mencaci, saling memaki, saling memusuhi. Udah, yang berlalu sudah berlalu, betul? Betul. Iya, tidak usah caci mencaci ya, saling caci mencaci. Siapa itu yang caci mencaci itu? Siapa ya? Kita lanjut teman-teman. Ya, ini hampir sudah ya, hampir. Ke depan kita pererat ukhuwah kita sesama. Pertama, ukhuwah wataniyah, ukhuwah sesama bangsa. Kita bersatu sesama bangsa walaupun beda agama. Yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, ya, walaupun kita tidak satu agama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan. Satu, saling memaki, saling memusuhi. Udah, yang berlalu sudah berlalu, betul? Nah, ini di lagi ya. Biar teman-teman lebih cermat. Kita pererat ukhuwah kita sesama. Pertama, ukhuwah wataniyah, ukhuwah sesama bangsa. Kita bersatu sesama bangsa walaupun beda agama. Yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, ya, walaupun kita tidak satu agama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan. Satu bendera merah putih, satu Garuda Pancasila, satu Bhinneka Tunggal Ika, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ayo sekarang kita pererat persaudaraan sesama Islam, sesama umat Islam, apapun mazhabnya, apapun torikohnya, apapun bendera-bendera majelis taklimnya, apapun berbeda warna-warna bendera-bendera majelis, kita disatukan dengan bangsa Sayyidina Muhammad. Kita disatukan dengan bangsa Sayyidina Muhammad. Kita disatukan dengan umat Sayyidina Muhammad. Sedangkan umat Sayyidina Muhammad tidak akan bertekuk lutut kepada siapapun. Tidak akan. Umat Nabi Muhammad tidak akan pernah bertekuk lutut di hadapan siapapun. Yang kedua. Yang ketiga, kita bersatu sesama kawan seperjuangan. Betul? Mungkin kemarin ada yang terpisah, ada yang berbeda pendapat. Sekarang sudah selesai. Ayo, para ustadz, para kiai, para habaib, semuanya kembali kita bersatu untuk sama-sama kita menjaga agama Islam yang kita cintai dan menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa bulan ini, ya, ada banyak ancaman-ancaman kepada saya. Saya buka, ada banyak ancaman-ancaman kepada saya. Saya ingatkan kepada kalian yang mengancam-ngancam saya. Saya Bahar bin Smith. Jiwa saya jiwa pejuang. Jiwa saya jiwa pejuang. Dimanapun diletakkan, tetap
saya akan bertahan. Saya tidak peduli seberapa besar siksaan, ancaman, dan hukuman. Tetap saya tidak akan pernah tunduk kepada ketidakadilan. Tidak akan pernah tunduk kepada penguasa yang zalim. Tidak akan pernah tunduk kepada kemungkaran. Saya, Bahar bin Smith, akan berada di barisan paling depan, membela bangsa, membela rakyat Indonesia, walaupun tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur, walaupun saya harus hancur, saudara-saudara. Ya, semangatnya ya, bisa kita lihat itu kelantangan suaranya cukup bersemangat ya. Coba kita putarkan itu ya. Rakyat Indonesia, walaupun tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur, walaupun saya harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Indonesia Akbar. merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Doakan agar Allah SWT berikan kemudahan bagi Prabowo untuk bisa membawa bangsa dan negara Indonesia menuju negara yang makmur. Bukan makmur partainya. Jangan amin dulu. Bukan makmur partainya. Bukan makmur kabinetnya. Bukan makmur partai-partai pengusungnya. Bukan. Bukan makmur kimplesnya. Bukan. Tetapi memakmurkan rakyatnya. Mensejahterakan rakyatnya. Bisa menyatukan seluruh elemen-elemen bangsa dan elemen-elemen agama di negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah teman-teman ya. Sebenarnya masih kurang beberapa menit lah ya. Mungkin itu sudah cukup lah. Saya rasa dan monggo ya bagaimana tanggapan Anda setelah menyimak ya. Yang kurang lebih yang katanya pernah mati berkali-kali. Dan di akhir tadi ya ada ungkapan yang memang cukup mengejutkan pula ya, dengan lantangnya ya, dengan semangatnya, lantang tuh ya, suaranya keras sekali, cukup bersemangat ini Bahar ini, luar biasa ya, luar biasa. Jadi yang benar harus dibenarkan, yang salah harus disalahkan, begitu. Ini betul nih, baik ini. Sekali lagi, baca kitab dari kiri ke kanan, dengan baca kitab dari kanan ke kiri, mana yang betul, mana yang benar. Yang benar kita benarkan, yang salah kita salahkan. Ya, begitu. Saya rasa hal yang seperti ini perlu, mesti kita terapkan di segala hal. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Jangan lalu yang salah dikatakan benar. Sebaliknya yang yang salah ya, oke, yang benar ya, yang benar jangan sampai dikatakan salah. Ya, yang benar jangan dikatakan salah, yang salah jangan dikatakan benar. Benar ya benar, salah ya salah. Begitu. Oke, sekali lagi di dalam berdemokrasi ya. Demokrasi ini seperti apa? Cara, adab, akhlak. Ya, akhlaknya ini bagaimana? Saya rasa ini juga perlu untuk dikaji begitu ya. Caranya bagaimana, ungkapannya mesti bagaimana. Begitulah ya kurang lebihnya. Silakan itu ya. Sepertinya Kiai Imad di dalam hal ini sudah membeberkan, menjelaskan, ya, memaparkan, dan ini perlu untuk kita pahami ya, untuk saudara-saudara sekalian. Ya, saya rasa bukan hanya Bahar saja yang perlu mendengarkan penjelasan Kiai Imad yang kurang lebih seperti itu, tapi juga teman-teman mesti betul ya di dalam hal ini. Ya, kembali ke tadi, yang benar harus dikatakan benar, yang salah harus dikatakan
salah. Hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya kemukakan. Kurang lebihnya jika ada kekeliruan, kesalahpahaman, saya Al-Fakir Official mohon maaf sebesar-besarnya. Itulah tanggapan saya, ya, itulah respon saya, itulah reaction saya. Mohon untuk saudara-saudara sekalian, ya, di dalam hal ini ya, masalah Anda percaya atau tidaknya, dianya mati berkali-kali ya. Ya, saya rasa itu tergantung bagaimana Anda ya berpendapat tentang hal itu. Ya soalnya para muhibbin ya mungkin banyak yang percaya begitu ya. Dan ya begitulah. Ini sudah panjang ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya kemukakan. Kurang lebihnya jika ada kekeliruan, kesalahpahaman, saya Al-Fakir Official mohon maaf sebesar-besarnya. Hanya itu, akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.